Selamat sore Pak dan Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mas Riher Litasi, NIM 17030300055, kelas A semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku ke-12 dari tugas sosiologi terapan yang berjudul Masyarakat Informasi Global. Topik yang pertama adalah kekuatan perubahan. Masyarakat informasi adalah konsep yang kabur. Ini dianggap sebagai jawaban atas masalah yang diciptakan oleh modus operandi pasca industri. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, berkat kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, pada awal abad ke-21, kebutuhan akan penanganan dan pemrosesan informasi di masyarakat dibentuk oleh tren sebagai berikut. Ada beberapa yang menjadi tren di sini, kurang lebihnya ada 4. Yang pertama adalah politik di era pasca Perang Dingin. Tatanan dunia baru dapat mengarah pada pembentukan 1000 negara dan masyarakat internasional yang sangat terindustrialisasi. Tren disintegrasi fisik ini akan membutuhkan alat untuk mengintegrasikan entitas secara informasi. Pada akhirnya, sistem negara yang baru akan didasarkan pada infrastruktur komunikasi informasi yang baru, membutuhkan sistem dan layanan komunikasi informasi baru. Demokrasi dan penciptaan perdamaian. Masyarakat ingin mendapatkan informasi yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak komunikasi berdasarkan kebebasan berbicara dan solusi seperti internet. Yang ketiga, globalisasi informasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan merupakan penggerak utama dalam transnasionalisasi ekonomi di dunia. Memprediksi bahwa kapitalisme terprogram dalam masyarakat yang dimediasi oleh komputer dan mengintegrasikan semua pasar nasional dan menciptakan pasar internasional. Yang keempat adalah ekonomi globalisasi. Ekonomi sebuah globalisasi, sebuah jaringan dari 50 korporasi menguasai dunia karena mereka menerapkan infrastruktur informasi global. Teknologi informasi komunikasi adalah inti dari proses globalisasi ekonomi saat ini. Pertumbuhan penduduk dan ancaman kesehatan pada tahun 2025 mendatang, ada sekitar 9 miliar orang yang akan menghasilkan setidaknya dua kali lipat transaksi yang berproses saat ini. Ini berarti lebih banyak kebutuhan akan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikutnya adalah masyarakat informasi. Alat pemikiran baru atau cara hidup baru. Dampak teknologi informasi komunikasi pada individu dan organisasi telah dianalisis di bawah rubrik masyarakat informasi sejak awal revolusi komputer. Ini adalah pandangan sosial ekonomi tentang dampak komputer pada masyarakat secara umum. Meningkatnya peran aplikasi komputer dan jaringan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sosiolog dan perintis komputer mencoba
merasionalisasi peran komputer di masyarakat. Istilah masyarakat informasi digunakan pertama kali oleh Koyoma dan kemudian oleh rekan senegaranya Masuda dalam rencana induknya untuk membangun masyarakat informasi Jepang. Masyarakat informasi berevolusi dari slogan-slogan seperti masyarakat yang dilayani komputer dan sebagai sibernetika, era informasi, masyarakat pengetahuan, masyarakat teknotronik, revolusi komputer, dan masyarakat kabel telematis. Masyarakat informasi diciptakan untuk mengintelektualisasi perubahan perilaku sosial yang mengubah kapitalisme dengan kapital dan material menjadi tatanan politik dan sosial baru berdasarkan informasi. Topik yang berikutnya, jenis-jenis masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi sudah cukup baik ketika pertama kali dijelaskan 30 tahun yang lalu. Saat ini masyarakat informasi sedang berkembang dalam berbagai mutasi. Jenis masyarakat informasi adalah tanggal masyarakat, seorang kakak kontrol. Revolusi industri memungkinkan untuk memproses bahan-bahan seperti batu bara, logam, dan tekstil dengan volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencepatan pemprosesan material seperti itu meningkatkan permintaan untuk mengendalikan operasi industri. Misalnya, banyaknya masalah penjadwalan dan koordinasi di masa-masa awal. Pencapaian mengakibatkan hilangnya koneksi atau kecelakaan. Menurut Binegar, revolusi kontrol adalah transformasi dari daerah aliran sungai dalam kapasitas pemprosesan informasi. Sebagaimana revolusi industri dalam pemprosesan material, revolusi kontrol menciptakan mesin kartu berlubang pada abad ke-19 dan komputer pada abad ke-20. Hampir 100 tahun pertama dimediasi oleh informa. Yang berikutnya adalah masyarakat informatif. Cara memproses informasi. Susunan fitur masyarakat berbekas data, masyarakat industri, dan masyarakat komputer menciptakan masyarakat informatif. Masyarakat informatif mengubah cara bisnis dari pemerintah dan warga yang bekerja. Ini membantu organisasi lebih ramping, lebih pintar, dan lebih dekat dengan pelanggan. Mereka yang memanfaatkan peluang yang melekat dalam revolusi ini, keunggulan kompetitif yang sangat penting. Mereka yang tertinggal terpaksa berebut terengah-engah dalam perlombaan mengejar ketertinggalan tersebut. Yang berikutnya adalah masyarakat media massa, kesadaran yang diberikan. Istilah media massa berarti komunikasi melalui media yang seperti televisi, radio, surat kabar, dan buku. Ciri yang paling menonjol dalam komunikasi media massa adalah bahwa komunikasi tersebut sebagian besar bersifat satu arah untuk menarik
sebanyak mungkin penonton. Media ditunjukkan kepada orang-orang yang jumlah besar, seringkali pada penyebut yang paling rendah. Sejak muncul televisi, media massa menciptakan masyarakat media massa yang dirangsang oleh media sebagai informan, interpreter, persuader, entertainer. Masyarakat demokratis media massa sangat dipengaruhi oleh media yang menjadi kekuatan keempat setelah eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Sekian dan terima kasih.